Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sukacita di saat kita dapat bertemu kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Pujian, doa, dan renungan. Selalu ada alasan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasihi, terpujilah Tuhan karena kita dimungkinkan boleh berjumpa melalui pemberitaan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah yang empunya hidup ini, kami menjalani hidup ini tanpa Dikau, kami akan menjadi lemah. Karena itu kuatkan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan kebenaran-Mu saja. Layakkan kami dan ampuni kami. Karuniakan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya akan baca dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah firman Tuhan. Dan apakah yang terjadi dalam diri kita, saudara-saudara, ketika kita menjadi lemah? Karena itu perlu iman kita dipulihkan, perlu iman kita dikuatkan, iman kita harus bertumbuh, tidak statis. Iman yang berjalan di dalam Tuhan kita. Kalau saat ini kita kadang-kadang menjadi lemah dan kita menjadi takut karena kondisi pandemi COVID-19. Kita lihat di segala bidang atau banyak perkara-perkara. Ada banyak perkara-perkara yang dihentikan oleh COVID-19. Ada banyak kerja, ada banyak karya, ada banyak usaha, ada banyak pergerakan-pergerakan untuk mencari hidup dihentikan oleh karena COVID-19. Banyak hal tertunda. Tapi ketika kita beriman, ketika kita punya iman yang sungguh kepada Allah, kita akan mengatakan, walaupun banyak hal yang tertunda, tetapi wabah ini tidak bisa menghentikan atau menunda rencana-rencana Allah. Walaupun COVID ini bisa menghentikan banyak ibadah-ibadah di gereja, tetapi COVID ini tidak akan bisa menghentikan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Tuhan hadir. Laksana terang yang menuntun kita ketika kita berada dalam kekelaman. Ketika kita berada di dalam ketakutan menjalani hidup ini. Karena permasalahan, karena perkara-perkara yang tidak dapat kita mengerti. Kalau berada dalam kekelaman, terang firman Tuhan itu akan menuntun kita keluar. Kita tidak akan dibiarkan. Berjalanlah terus. Tuhan tidak pernah berhenti. Dia menuntun kita. Ketika iman kita kuat, jangan takut dan jangan berhenti. Matius 26 ayat 30 sampai 46, di situ kita bisa membaca dengan jelas. Tuhan mau menggiring kita keluar dari keberpihakan pada diri sendiri. Tuhan mau memimpin kita dari pemikiran yang berpusat pada penderitaan yang kita alami. Iman kita dituntun supaya kita bisa dipulihkan. Karena itu tema ini, iman yang memulihkan. Tidak ada jalan lain. Kalau iman kita tidak kuat, kita akan menjadi lemah. Tapi kalau iman kita menjadi kuat, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kalau saja kita takut, kita khawatir, kalau saja corona menggiring kita, menggoda kita, hingga kita bisa menganggap Tuhan tidak berdaulat atas penderitaan yang kita alami. Kita diajak dengan iman
untuk tidak berpikir seperti itu, menganggap bahwa Tuhan tidak berdaulat. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu berdaulat. Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan tidak pernah berubah. Kita percaya bahwa ketika di dalam perjalanan hidup ini memang tidak dapat disangkal. Kita sering takut dan khawatir. Tuhan Yesus pernah juga mengalami ketakutan yang hebat, ketakutannya besar. Tapi dia tidak ingin itu terjadi atas dirinya. Dia begitu sedih ketika ia takut, gentar menghadapi salib. Sebab di salib itu murka Allah atas dosa manusia ditumpahkan. Mengerikan. Namun tak dielakkannya. Bagaimana akhirnya Tuhan Yesus dapat menang. Bagaimana Tuhan Yesus dapat mantap melangkah untuk menghadapi ketakutan itu. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyatukan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Dengan demikian saudara-saudara, kita berjuang dengan iman. Kita juga belajar dari doa Tuhan Yesus. Kita menyatukan iman kita dengan kehendak Bapa di surga. Berdoa beriman berarti berusaha bagaimana cara hidup kita, sikap hidup kita yang perlu dibenahi. Itu perlu dipulihkan kalau itu membawa kepada kelemahan dan kegagalan. Beriman dan berjuang dengan tuntunan pimpinan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Martin Luther King pernah berkata, akhir dari hidup ini bukan untuk mendapat kenikmatan dan menghindarkan diri dari kesakitan, menghindarkan diri dari penderitaan, melainkan melakukan kehendak Allah dalam hal apapun juga, baik dalam penderitaan, baik dalam kesenangan. Biarlah itu kita isi dengan kehendak dan firman Tuhan saja, melakukan kehendak Allah. Ingat, bila anugerah Tuhan ada pada kita, berarti kita tidak sendiri. Tuhan berjuang bersama dengan kita. Kita akan hidup dengan iman yang sungguh dan akan memulihkan kita. Karena kita tidak sendiri berjuang, tetapi kita berjuang bersama dengan Allah karena iman kita menundukkan segala rencana kita di bawah kehendak-Nya. Amin.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, karena kasih setiamu, anugerahmu tidak pernah berkesudahan. Kau menuntun kami, Kau mengajar kami dengan firman-Mu. Karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh hidup, menundukkan diri kami di bawah kehendak-Mu saja Tuhan. Dengan itu kami akan menjadi tenang, karena kami ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Semoga kasih yang bersumber dari Yesus Kristus selalu memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.